Saya kira kalau tahlilan itu gini kan, kalau Ustaz Romli masih ingat di pondok dulu kan pesennya Kiai. Jadi tahlilan itu dulu Mbah Wali itu kan mau memulai dakwah di sono masih Hindu Buddha. Daripada mereka itu setelah kematian itu ngumpul-ngumpul, minum, khamar dan yang lainnya judi, dikumpulin, diajari doa pendek-pendek kan gitu Pak Ustaz, ya. Diajari doa pendek-pendek sampai diantaranya ada di Jawa itu pikir ya kayuku ya kayumu. Ternyata setelah diusut-usut ya hayyuku ya hayyu ya qayyumu. Karena lidahnya orang Jawa itu susah ngomong lafaz Arab, jadi ya kayuku ya kayumu. Gitu. Nah, kalau kita melihat sedikit saja pernyataan ini apa namanya Syekh Dimyati ya, yang lebih apa namanya mengenal lagi bahwa di sini ittikhadut ta'am fil yawmil awal wa thalith wa ba'dal usbu' wa naqlil ta'am ila al-qabr fil mawasim ini liman syafal yuraj ila Allah wa ta'ala fal yuraj wallahu ta'ala a'lam katabu khadimus syariah wal manhaj ya. Intinya di sini beliau mengatakan bahwa wa yukrah ittikhadut ta'am fil yawmil awal wa thalith wa ba'dal usbu' wa naqlit ta'am ila al-qabr fil mawasim ila akhirih. Dengan demikian jelas, dan kalimat makruh di dalam pernyataan ulama, terutama hal-hal yang seperti ini itu, nggak ada makruh dalam istilah at'imah. Makruh mendekati ibahah, tapi makruh yang mendekati haram. Itu. Seperti Imam Syafi'i mengeluarkan satu pernyataan wa yukrah ya bina'ul qabr, maksudnya haram. Gitu Ustaz. Wallahu a'lam. Terima kasih, silakan. Terima kasih. Yang pertama masalah tahlilan. Ini yang dimaksud tahlilan itu makanannya, bukan bacaannya, bukan ihda usawabnya kan ya. Kan yang 7 hari itu yang dibicarakan di dalam kitab-kitab fikih itu memang hukumnya makruh. Makruhnya itu mengapa? Karena yang sunnah itu adalah tetangga memberikan makan kepada keluarga duka cita. Berdasarkan hadis isna'u li ali Ja'far ta'aman fa innahu qad atahum ma syaghalahum. Buatkan makanan untuk keluarga Ja'far karena mereka sedang berduka cita. Jadi yang sunnah tetangga memberikan makan untuk keluarga duka cita. Karenanya kalau dibalik keluarga duka cita membuat makan untuk tetangga, maka hukumnya makruh karena mukhalafah li sunnah. Karenanya kata para ulama, ini alasannya karena memberatkan. Dalam teori usul fikih, al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu akan selalu berputar bersama illatnya. Ketika illat itu ada, maka hukum ada. Ketika tidak ada, maka tidak ada. Karenanya, kata para ulama, ketika hidangan makanan yang diberikan kepada jamaah itu murni dari keluarga duka cita, maka hukumnya makruh. Tapi kalau makanan itu bukan dari keluarga duka cita, dari tetangga, orang lain, maka tidak makruh. Karena sudah tidak memberatkan. Kaidah usul fikihnya seperti itu. Seperti diterangkan oleh seorang ulama Syafi'iyah, mufti Syafi'iyah dari Irak, Syekh Abdul Karim Al-Mudarris dalam kitabnya Jawahirul Fatawa. Nah, kondisi yang ada di Indonesia, ketika ada orang meninggal, yang dikeluarkan itu tidak murni dari keluarga duka cita, tetapi banyak sumbangan dari tetangga. Bahkan dulu saya ketika teman-teman saudara Mundo kalau tidak punya beras mau dikirimkan, biasanya pinjam kepada orang yang keluarganya meninggal. Karena oleh orang diantari beras banyak sekali sampai berkuintal-kintal itu. Bahkan ketika kakak saya meninggal kintalan. Ini mungkin tidak tahu ini apa? Yang Ustadz Zainal udah tahu masalah ini. Jadi makruh ketika itu memang murni dari keluarga duka cita. Kalau dari luar maka tidak makruh. Yang kedua, seandainya ini makruh karena ini budaya tradisi, kalau ini dilawan akan menimbulkan gejolak. Dan itu tidak bagus. Kata para ulama, ada kitab seperti saya terangkan tadi. Maaf, saya tidak berdalil dengan al-adah muhkamah. Tolong dicatat dalil saya. Jangan yang tidak saya katakan, jangan katakan saya katakan. Imam Ibnu Muflih Al-Maqdisi dalam kitab Al-Adab Asy-Syar'iyyah mengutip dari
Imam Ibnu Aqil dalam kitab Al-Funun kata beliau, la yambaghil khuruj min adatin nas illa fil haram. Tidak sebaiknya meninggalkan adat masyarakat selama adat itu tidak haram.